Allah teman-teman, hancur, tidak tersisa nih. Ini harusnya tempat duduk-duduk di sini, tempat parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Real Mercy yang ada di Jalur Gaza. Saat ini background saya Rumah Sakit Indonesia ya teman-teman. Karena pada tadi malam ya, malam Senin, rombongan kita sudah sampai, saya bersama Pak Edi dan juga Kak Ica dan juga Dokter Sari sudah sampai ke Rumah Sakit Indonesia pada tadi malam dengan selamat. Alhamdulillah nyampe jam 8.30, berangkat dari Jalur Gaza bagian tengah itu pada jam 3 siang, walaupun kita sudah di gedung WHO dari jam 8 pagi teman-teman. Ya, alhamdulillah akhirnya saya bisa menghirup udara segar di kota Bethlahiyah, Jalur Gaza bagian utara dengan melihat Rumah Sakit Indonesia yang cukup menyedihkan tapi sedikit menyenangkan. Kenapa? Banyak masih ruang-ruangan yang tidak berfungsi dan masih rusak. Tapi yang cukup membuat kita senang, rumah sakit ini masih tetap berdiri kokoh dan masih terus menangani perawatan-perawatan korban-korban akibat agresi militer Zionis Israel. Dan saat ini seharusnya saya berada di tempat taman untuk warga-warga biasanya santai, duduk-duduk, ngobrol bersama keluarganya. Tapi sini sudah hancur, teman-teman. Dan di sini juga lahan parkir, ya. Sorry, melawan matahari. Ini lahan parkir, teman-teman, harusnya juga sudah rata dengan tanah, tidak ada apa-apa lagi yang tersisa. Kita bisa lihat di saya saat ini sedang menuju ke apa namanya? Lihat bangkai-bangkai mobil. Kita bisa melihat bagaimana kekejaman Zionis Israel menghancurkan seluruh fasilitas rumah sakit maupun fasilitas sipil seperti mobil-mobil nih. Ada beberapa mobil yang sudah hancur dan tidak mungkin bisa dipakai lagi. Dan ini kerangka-kerangka waktu itu di sini juga ada seperti klinik MSF gitu yang didirikan di masih dalam satu cangkupan atau satu apa ya, masih satu wilayah dengan Rumah Sakit Indonesia. Dan kita bisa lihat di sini apa namanya, juga ada ambulan. Ini ambulan, lihat teman-teman, ambulan pun rusak. Dan ini bangkai-bangkai mobil lainnya. Sabah khair, sabah. Dan ini rusak, ya teman-teman, kita bisa melihat kerusakan. Dan di sini ternyata memang menjadi tempat buang sampah. Kita berharap ya teman-teman, kita berharap semoga pembangunan Rumah Sakit Indonesia terus berjalan, karena memang saat ini juga sudah berjalan tahap demi tahap begitu. Dan insya Allah dengan kedatangan tim yang kedua ini ya, dengan lengkap, ada tim dokter spesialisnya, ada juga tim engineer-nya, Abi sebagai tim engineer atau set manager Rumah Sakit Indonesia juga insya Allah akan sedikit demi sedikit membangun kembali Rumah Sakit Indonesia, membuat halaman ini menjadi bagus kembali. Karena rumah sakit ini bukan hanya sekedar menjadi tempat rujukan warga untuk berobat, teman-teman. Tapi yang teman-teman harus ketahui adalah, dan mungkin banyak teman-teman juga yang sudah tahu, bahwa rumah sakit ini pun menjadi salah satu wisata. Kenapa? Karena sebenarnya area komplek Rumah Sakit Indonesia ini dipenuhi dengan taman-taman, bangku-bangku seperti itu, tempat duduk-duduk seperti itu, teman-teman. Apalagi kalau yang sangat ramai itu di bulan puasa. Jadi warga pada berbuka puasa di halaman rumah sakit, atau mereka santai. Bahkan ada yang kalau lagi musim dingin mereka tidur di halaman rumah sakit. Kehidupan itu sangat ada sekali saat memang perang itu belum terjadi. Namun apa yang kita bisa bayangkan bahwa kerusakan demi kerusakan, kehancuran demi kehancuran terus diterima oleh masyarakat Gaza, fasilitas sipil, fasilitas kesehatan dan lain-lain.
sehingga memaksa para warga mengevakuasi dari utara ke selatan, dari selatan pindah lagi ke tengah, dari tengah pindah ke selatan, selatan ke tengah. Seperti itu terus teman-teman. Bahkan banyak yang warga bukan hanya melakukan evakuasi 1-2 kali, berkali-kali mereka melakukan evakuasi seperti kita sendiri, evakuasi dari utara ke Gaza Selatan. Setelah itu kita berpindah-pindah dari kota Khan Yunis ke kota Rafah, dari kota Rafah ke Al-Mawasi, dari Al-Mawasi ke Dirbalah. Itu akibat perintah evakuasi ataupun serangan yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga kita harus mencari tempat yang lebih sedikit aman, walaupun tidak ada tempat yang benar-benar aman teman-teman. Dan ini kita bisa melihat di belakang saya ini adalah ranjang-ranjang pasien, ranjang-ranjang kasur pasien ya, yang tidak bisa lagi dipakai dan tidak layak lagi untuk dipakai, sehingga memang rumah sakit Indonesia ini harus mendapatkan penanganan yang cepat dalam bantuan-bantuan medis maupun logistik lainnya, ataupun bantuan-bantuan dari segi bidang pembangunan. Kita juga bisa melihat di sana di atas bendera Indonesia berkibar, dan juga bendera Mercy Indonesia juga berkibar di atas rumah sakit Indonesia. Alhamdulillah. Karena sepanjang jalan ketika saya melintas dari Gaza Tengah menuju ke Gaza Selatan, banyak sekali bendera Israel yang berkibar. Sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih saya melihatnya. Dan sangat-sangat disayangkan. Tapi insya Allah semua ini adalah bentuk perjuangan. Sejak perang 7 Oktober lalu, itu adalah bentuk perjuangan bagi bangsa Palestina untuk merembut lagi wilayah jalur Gaza, untuk mempertahankan tanah air mereka, karena sedikit pun mereka tidak akan menerima penjajahan. Bukan hanya mereka, tapi seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa yang ada di dunia. Ingat kata-kata Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, penjajahan harus dihapuskan. Begitu teman-teman. Ya, saya sudah melihat rumah sakit Indonesia, saya juga sudah melihat Wisma Dr. Jose Rizal, dan di sini juga ada rumah sakit Qatar. Dan saya akan berjalan di mana saat kita terkepung hampir 1 minggu lebih di rumah sakit Indonesia pada kalau tidak salah 11 November, di mana tank-tank baja berdiri di situ yang mengepung rumah sakit Indonesia, sehingga rumah sakit Indonesia tidak bisa lagi berfungsi. Tenaga medis tidak bisa mengevakuasi korban. Korban pun tidak bisa dilarikan atau dirujuk ke rumah sakit lain. Kita hanya berpasrah, berdiam diri di rumah sakit, menunggu pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita saat itu. Dan teman-teman bisa lihat juga rumah sakit Indonesia terbakar karena rumah sakit Indonesia sudah berkali-kali menjadi target sasaran Israel, baik mereka mengepung rumah sakit Indonesia maupun mereka menyerbu langsung masuk ke dalam rumah sakit Indonesia, ataupun mereka membakar atau maksud saya serangan dari jauh sehingga membuat rumah sakit Indonesia terbakar. Saya akan melihatkan kepada teman-teman. Saat ini saya masih berjalan. Harusnya ini jalan adalah jalan aspal, teman-teman. Biasa kita kalau mau ke kuliah gitu ya. Ke kuliah, kalau ke sana arahnya ke Sijaya, kalau ke sana arahnya ke Jala. Nah, ini teman-teman. Saya akan berjalan dan akan memperlihatkan teman-teman semua di mana tank-tank baja itu mereka standby saat akan menyerbu rumah sakit Indonesia. Dan di sana ada Masjid Ruba. Itu biasa juga tempat kita sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat Jumat. Namun sayang Masjid Ruba ini memang baru saja bukan direnovasi, tapi diperbesar bangunannya. Tapi sayang sekali ketika bangunannya belum selesai,
tapi perang sudah pecah sehingga terpaksa pembangunan harus di-stop dan apa namanya, juga Masjid Ruba juga mengalami kehancuran dan kerusakan. Walaupun tidak rata dengan tanah, namun sudah tidak bisa berfungsi, teman-teman. Tuh, masjid. Nah, di sini juga aslinya ada bundaran. Nah, jadi ketika kita tidak bisa bergerak, terkepung di Rumah Sakit Indonesia di sebelah sana. Kemudian datanglah para bis dan ambulan, kemudian melalui jalur sini. Dan saya masih ingat sekali di sana menaiki bis, dan disinilah para tank-tank baja standby. Saya kalau tidak salah melihat 3 atau 4 tank baja dari pihak militer Zionis Israel yang standby di sini. Bahkan yang lebih tragisnya lagi adalah mereka pernah melakukan serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia ketika Rumah Sakit Indonesia belum dikosongkan. Sehingga menewaskan kalau tidak salah 12 korban jiwa syahid, dan korban jiwa itu pun adalah korban luka-luka yang memang akibat perang atau serangan dari pihak Israel. Nah, tank-tank baja itu mereka berdiam diri di sini, standby. Bahkan ketika kita melakukan evakuasi di bis di sebelah sana, mereka terus melakukan tembakan demi tembakan terhadap gedung. Ini gedung-gedung pengungsi, saya lupa namanya, Sheikh Zayed ya. Ini adalah perumahan Sheikh Zayed yang tadinya masih kokoh berdiri tegak, namun mereka terus menghantam apa namanya, gedung-gedung ini. Padahal waktu itu kita sedang melakukan evakuasi di sebelah sana, dan alhamdulillah kita selamat dan bisa dievakuasi ke jalur Gaza bagian selatan. Di sana juga ada sekolah, tempat-tempat pengungsi. Sekolah menjadi tempat pengungsi, dan teman-teman sudah tahu di sana juga ada sekolahan. Dan disinilah tank-tank baja berada waktu itu. Nah, saat ini saya berada di wilayah gedung-gedung Sheikh Zayed. Ini sebenarnya ada 12 gedung di sebelah sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat ya. Serata dengan tanah, tidak ada yang tersisa. Gedung-gedung Sheikh Zayed sudah hancur total dan tidak ada yang tersisa, dan sangat-sangat disayangkan. Di sini ada 12 gedung kalau tidak salah, perumahan Sheikh Zayed itu. Sudah ada yang tidak tersisa. Kalau Kota Hamad waktu itu mungkin ada beberapa gedung yang masih utuh, tapi gedung-gedung Sheikh Zayed ini sudah hancur dan tidak bisa ditinggali, teman-teman, karena sudah rata dengan tanah. Lihat, masih ada gedung-gedung yang runtuh tapi tidak layak dipakai lagi. Saya mau melihatkan ke teman-teman semua, ini adalah komplek perumahan Sheikh Zayed. Ini, teman-teman. Kita akan mencoba menaiki gedung ini. Bismillah. Kita akan melihat view dari atas. Wih, kaget gua. Ya Allah. Di sana Rumah Sakit Indonesia, dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri.
صباح الخير. صباح الخير، كيف حالك؟ انت من الصين؟ اندونيسيا. اندونيسيا. اندونيسيا بتحكي عربي ولا انجليزي؟ اه. طب ايش الحرب؟ مش مبين انكوش تساعدوا غزة توقفوا الحرب؟ مم. لا. كيف؟ مش توقفوا لنا الحرب؟ انا زيك يا زلمه، مش عارف. طيب ما انت في اندونيسيا، لو كنت حكيت لهم، انت حكيت لهم حرب على غزة وقفوا. هيا انا صور تكلم يسي يرسل رساله. طيب غادة بحكوا لك كلمة، غادة على الشات رسالتها من بيه توجعوا فيه، عنا شاب مصاب 3 إصابات. Ya Allah, teman-teman, hancur. Tidak tersisa nih. Ini harusnya tempat duduk-duduk di sini, tempat parkir. Kita bisa lihat teman-teman. Nih teman-teman, saya tadi cuma ingin meliput doang di pembakaran pembuatan bensin dan juga solar, tapi malah kita disuguhin makanan, masya Allah. Ini kita masuk kita tahu kondisi mereka lagi sangat sulit, tapi mereka masih tersenyum dan memberikan kita sarapan. Padahal saya tadi sudah sarapan, tapi saya tidak enak untuk menolaknya teman-teman. Ya sepotek 2 potek aja saya cobain insya Allah. Nah ini teman-teman, فول وزيت وخيار مكبوس وزيتون. ini ada buah zaitun, ini full, ini ada timun, dan mereka pakai roti ini teman-teman. Masya Allah. Oke, setelah tadi kita sudah meliput sekitar Rumah Sakit Indonesia dan juga di pergedungan Syekh Zayed, dan juga tadi kita juga dapat liputan cara membuat bensin dan juga solar. Sekaligus tadi kita juga dijamu oleh pemiliknya, namanya tadi Mahmud Abu Bakar. Dia adalah orang Bet Hanun, tapi dia ngungsi ke sini, dan dia udah cerita tadi 9 kali mereka mengungsi. Dan beliau tadi melanjutkan sarapannya. Seperti yang saya bilang tadi, saya juga hanya mencicipin aja teman-teman, gak enak. Bukan yang gak enak makanannya, tapi gak enak lah sama mereka. Mereka sudah lagi sulit. Padahal saya juga sudah sarapan sebenarnya, tadi sudah makan roti dan segala macam. Dan saat ini saya sedang perjalanan menuju ke Rumah Sakit Indonesia karena kemungkinan akan ada pertemuan dengan Direktur Rumah Sakit Indonesia dengan tim yang baru datang teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Mungkin nanti kita akan berkeliling-keliling lebih jauh lagi bagaimana melihat kondisi Masjid Ruba, Masjid Zawiyah. Nanti kita akan lihat bangunan sekolah-sekolah menjadi tempat pengungsian. Kita juga akan melihat salvo atau mall yang biasa kita kunjungi, dan juga rumah makan Muhannad namanya. Bagaimana kondisinya, karena kondisinya sudah rusak parah. Tapi untuk saat ini sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari kita. Terus pantengin terus video kita di semua sosial media Mercy Indonesia. Sekian laporan kami, Real Mercy, langsung dari jalur Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.